البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang sebelumnya disetorkan terlebih dahulu, hadis seputar bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun ada penyakit yang menular, bukan dengan sendirinya tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis seputar haramnya tatanyur, menentukan nasibnya, menentukan kegiatan dirinya dengan burung atau yang semisalnya. Kemudian juga solusi, tata cara, trik agar terhindar dari penyakit yang bisa menular. Di antaranya adalah menjaga jarak. Sebagaimana disebutkan di akhir hadis kemarin, firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari apa? Dari seekor singa. Menunjukkan bahwasanya kadangkala ada penyakit yang menular setelah prediksi manusia, kita bukan mendekat. Kita yakin enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tapi kita jaga jarak. Paham ya? Menjaga jarak agar tidak tertimpa, agar tidak tertular dengan penyakit tersebut. Itu boleh. Bukan berarti kita merasa menjauhi saudara kita, bukan. Paham ya? Karena ada penyakit yang memang menular gitu loh. Itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal hadisnya antum. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Ya, naam. Nabi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tirada wala hamata wala safara wa firra minal majzumi minal majzumi kama tafirru minal asad mutafaqan alaih. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsanta. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Qala safara. Tafirru. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Qal. Diulang-ulang terus. Yang itu kitabnya di atas ya, biar enggak di nyontek. Ayo. Wala safara. Hah? Wa firra. Ayo, na'am barakallahu fiik. Antum menghafal enggak? Ayo bismillah. Naam barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ayo, tafadhal. Majzum wa firra. Majzum itu nahwu. Majzum. Ayo. Majzum. Wa firra minal majzum. Ayo. Bukan majnun. Majzum. Ayo. Diluruskan cara bacanya. Tafadhal. Ayo, na'am, tafadhal. Naam barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, wa firra. Naam barakallahu fiik. Antum, bismillah.
Naam, ahsantum barakallahu fiik. Atau menghafal ah? Labas. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif wa asbahullah. Sekarang pembahasan yang baru mengenai bagaimana adab di dalam bersin. Jadi perhatikan yang punya kitabnya simak baik-baik. Nanti insyaallah yang belum dapat menyusul akan dibagi lagi insyaallah bismillah. Banyak-banyak berdoa. Nah, barakallahu fiik, perhatikan baik-baik di situ. Qala al-mu'allif asbahullah taghtiyatul fam wal anf 'inda al-'itas. Artinya apa? Menutup mulut dan hidung ketika bersin. Tujuannya apa barakallahu fikum? Kalau seandainya ada cairan-cairan yang keluar dari mulutnya tidak apa? Tidak menimpa saudaranya. Paham ya? Terkadang orang enak saja dia bersin di hadapan saudaranya, kemudian muncrat semuanya cairannya. Paham ya? Kasihan. Ya, Pak. Termasuk adabnya taghtiyatul fam. Nutup mulut wal anf dan juga hidung kalau memungkinkan. 'Inda al-'itas, ketika apa? Bersin. Adab yang lain apa? Berdoa. Nanti ada doa yang khusus disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih mengenai doa. Nah, barakallahu fikum, mendoakan orang yang bersin. Namanya tashmitul atis. Paham ya? Tashmitul atis itu mendoakan orang yang bersin. Karena orang yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, saudaranya mendoakan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi membalik lagi dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Saat itu orang-orang Yahud mereka sengaja bersin di hadapan para sahabat agar didoakan dengan apa? Yarhamukallah. Tapi mereka Rasulullah SAW langsung mendoakan tanpa yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Paham ya? Karena mereka orang Yahud. Orang Yahud jangan didoakan semoga Allah telah merahmatimu, tapi semoga Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Dapat hidayah dulu. Ya enggak? Mereka waktu itu bersin ingin didoakan yarhamukallah gitu loh. Ternyata Rasulullah SAW mendoakan langsung yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena mereka kafir kan orang Yahud. Naam, adapun kita barakallahu fikum sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, dibiasakan. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Kemudian hendaknya saudaranya mengucapkan kepada orang yang bersin tadi yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu hadisnya. Kalau saudaranya sudah mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin tadi mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah telah memberikan hidayah pada kalian dan memperbaiki urusan-urusan kalian. Paham maksudnya ya? Nah, jadi doa tersebut upayakan dibiasakan. Karena kadang kita jumpai orang bersin santai aja. Walaupun enggak wajib, tapi mendoakan dan juga mengucapkan termasuk adabnya. Mengucapkan apa? Alhamdulillah tadi. Paham ya? Dibiasakan. Bersin alhamdulillah. Saudaranya mendoakan apa? Yarhamukallah. Ini termasuk dalil yang sangat kuat. Boleh mendoakan saudaranya masih hidup dengan rahmat. Jangan seperti orang-orang yang belum paham, mereka mengatakan masa orang hidup didoakan rahimahullah. Rahimakallah. Boleh enggak masalah. Dalilnya tadi jelaskan, yarhamukallah. Hidup enggak orangnya? Hidup. Jadi doa rahimakallah, rahimahullah bukan untuk orang yang mati saja. Orang yang masih hidup pun boleh didoakan dengan rahmat. Ingat-ingat Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab Al-Ushul Tsalatsa apa kata beliau? I'lam rahimakallah. Paham ya? Ketahuilah semoga Allah Taala merahmati engkau. Berarti mendoakan rahmat kepada orang yang masih hidup boleh atau tidak? Boleh. Kalau doakan orang yang sudah mati, bagaimana adabnya? Almarhum atau almarhumah atau rahimahullah? Yang tepat bukan almarhum. Ucapan almarhum sama almarhumah, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah taala mengkritik. Karena ucapan almarhum sama almarhumah itu ada penjazm, yaitu pemastian. Pemastian bahwasanya orang tersebut dirahmati. Orang mati gantung diri dibilang almarhum yang dirahmati. Tahu dari mana kalau dirahmati? Perhatikan ya.
Tahu dari mana dirahmati? Kita enggak tahu. Faham ya? Tapi dengan doa rahimahullah. Rahimahullah. Semoga apa? Allah Ta'ala merahmatinya. Ingat-ingat ya. Nam almarhum, almarhumah tidak benar. Kalau laki-laki rahimahullah. Kalau perempuan rahimahullah, seperti itu. Mahum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Jadi sudah paham insyaallah cara mendoakannya ya. Jadi saudaranya yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar bersinnya mengucapkan mendoakan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin kembali mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Sudah hafal Taufik? Naam, itu termasuk adab-adab dalam bersin. Kita lihat bagaimana adab yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Antum barakallahu fiik. Antum al-akh, Abu Hurairah siapa namanya? Abdullah. Abu Hurairah siapa namanya? Tercatat belum? Ayo, cek dulu siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo. Ya, siapa namanya itu? Ditulis apa itu? Ayo, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dihafalkan ya. Ini tak tanya terus. Nanti kalau udah pertanyaannya ke 100 kali udah melekat. Paham ya? Enggak masalah. Dulu juga gitu, banyak orang yang lupa, ulang-ulang, diulang terus lama-lama melekat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia, namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbah ala fi. Perhatikan dulu nih ya. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dahulu atau beliau berkata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila atasa yaitu apabila bersin. Ya, perhatikan dulu. Wada'a yadahu aw thawbah, meletakkan tangannya atau pakaiannya. Kemana? Ala fi, di mulutnya. Wa khafadha, kemudian merendahkan suaranya. Au ghadda biha sautah. Khafadha memelankan, ghadda biha sautah merendahkan. Merendahkan memelankan suaranya. Paham ya? Ini kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, karena kadang-kala ada yang lepas kendali dalam artian ketika bersin itu mau dikendalikan, mau dipelankan sulit gitu loh. Ada seperti itu kan? Tapi yang dilarang itu menyengaja dikeraskan. Watching. Paham ya? Biar viral di mana-mana suara fulan. Jangan. Dipelankan, ini lihat ini. Rasulullah meletakkan tangannya atau pakaiannya di mana? Meletakkan pakaiannya atau tangannya di mulut. Nah. Kemudian merendahkan dan memelankan suaranya. Perhatikan ini ya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya? Imam Abu Dawud rahimahullah. Sudah berkali-kali juga ini. Ayo antum. Antum Hasan. Nam Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Siapa namanya tadi? Naam, ahsan. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaihi, itu namanya Imam Abu Dawud rahimahullah. Nah, beliau punya anak namanya siapa? Abu Bakar, namanya Abdullah. Sudah kita lewati kitabnya dan selesaikan Al-Ayah li Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Naam. Hadis ini sangat mulia dan sangat bagus sekali mengenai adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam bersin. Pertama, tidak sengaja atau tidak sengaja apa? Tidak disengaja untuk dikeraskan. Nah, tidak sengaja untuk dikeraskan, tapi apa? Dipelankan. Kemudian kalau seandainya barakallahu fikum, kalau seandainya khawatir nanti keluar cairan-cairan, meletakkan tangannya atau pakaian di mulutnya. Pekain. Paham artinya? Nah, barakallahu fikum, bukan malah bersin di hadapan ke saudaranya. Akhirnya keluar semua cairannya nyemprot saudaranya. Apalagi musim Covid kan? Covid-19 hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana maksudnya? Ya jagalah kesehatan.
jaga adab-adab seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Memelankan suaranya, merendahkan suaranya, kemudian ditutup. Paham ya? Seperti itu. Nah, insyaallah bisa diupayakan. Paham ya? Bisa diupayakan, bisa diusahakan. Karena ada yang kadang senang dia kalau dikeraskan itu loh. Dikeraskan sampai kedengaran kemana-mana. Paham ya? Wah, fulan ini. Jangan. Itu kurang adab terhadap syariat. Naam. Kita lihat penjelasan bawah itu. Min adabil atis. Min adabil atis. Perhatikan bawah itu. Termasuk adab-adab orang yang bersin. Termasuk adab-adab orang yang bersin. Satu. An yakhfat bil ats sautah. Hendaknya dia merendahkan suaranya ketika bersin. Paham ya? Merendahkan suaranya ketika bersin. Kenapa sih? Kalau bersin kok baca alhamdulillah? Karena bersin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan at-tasa'ub menguap datang dari setan. Makanya kalau tasa'ub apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata'." Fa inna syaitana yadkhul. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Jangan tutup ini. Apa ini? Ini nutup apa namanya? Atau amin, nutup langsung sampai selesai. Paham ya? Ditutup sampai selesai. Nah, barakallahu fiikum. Karena apa? Karena lafadznya idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya. Mampu kalau cuma nutupnya, dibiasakan, itu termasuk adabnya. Paham ya? Jangan disuarakan, dikeraskan. Wah, gitu. Fa inna syaitana yadkhul. Karena setan masuk. Dalam riwayat yang lain apa? Fa idza qala ha dhahika syaitan. Ini bukan dari ana ya, Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila dia mengatakan ha, tertawa setannya. Bayangkan itu. Jadi upayakan dikondisikan. Nah, barakallahu fikum ketika menguap, nah barakallahu fikum dipelankan, kemudian ditutup. Karena menguap tersebut datang dari siapa tadi? Setan. Sedangkan bersin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa alhamdulillah. Orang bersin itu nikmat. Coba kalau orang enggak bisa bersin. Mau bersin rasanya gimana? Kecewa enggak biasanya? Coba yang mau merasakan bersin enggak jadi kecewa enggak rasanya? Kecewa, kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Rasanya itu pokoknya kurang. Tapi kalau udah bersin, masya Allah, ya enggak? Rasanya nikmat, datang dari Allah Taala. Tapi kalau ngantuk, rasanya udah, pokoknya malas bawaannya. Setan, paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya at-tasa'ub minasyaiton. Paham ya? Ngantuk, menguap itu datang dari setan. Bukan berarti kalau ngantuk semuanya datang dari setan, enggak. Ada orang yang memang ngantuk sudah saatnya. Paham ya? Karena enggak mungkin orang enggak ngantuk sama sekali ya. Kalau udah saatnya pasti ngantuk. Cuman hukum asalnya tasawuf menguap itu datang dari setan. Makanya disuruh nutup. Kalau enggak ditutup setan masuk. Kalau dia keraskan ha dhahika syaitan, setan tertawa. Paham maksudnya ya? Ditutup. Dibiasakan. Mafhum insyaallah? Dibiasakan. Mau dengan kain juga enggak masalah. Dengan tangan pun juga enggak masalah. Oh ya? Atau dengan yang lainnya, intinya tertutup. Tertutup sampai selesai. Bukan separuh saja, sampai selesai. Nah, barakallahu fiikum. Paham ya? Selesai. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ini tutup. Ini termasuk adab yang sangat mulia. Yang pertama, kalau bersin dipelankan suaranya. Yang kedua, wa yarfa'uhu bil hamd. Boleh mengangkat suara tapi alhamd. Apa alhamd? Alhamdulillah. Dibiasakan. Atau walaupun sama anak kecil enggak masalah. Alhamdulillah. Saudaranya mengatakan apa? Ya yarhamukallah. Yang bersin balas dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dibiasakan. Ini biasanya orang-orang awam biasa aja seperti ini. Enggak ada doa-doa seperti ini mereka. Paham ya? Mereka kalau bersin astagfirullahaladzim. Allah mustaqliru malah. Istighfar gimana? Bersin itu nikmat dari Allah Taala. Paham ya? Kebalik kan? Kalau ngantuk mungkin, tapi enggak ada bacaan khusus ngantuk. Astagfirullah. Enggak ada. Paham ya? Nah, subhanallahal-azim. Enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, tidak ada bacaan khusus. Yang ada hanya adab menutup ketika apa? Menguap tadi karena datang dari
setan. Tapi kalau bersin nikmat, kok malah astagfirullahaladzim gimana? Baca doanya alhamdulillah. Saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Yang bersin membalas dengan balasan apa tadi? Yang bersin yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masyaallah, serba doa di situ ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ayo na'am, kita lihat sini. Adab yang ketiga, wa an yughatti wajhah. Dan kalau memungkinkan menutup wajahnya. Bukan seperti ini tapi. Paham ya? Maksudnya itu ditutup area apa? Area yang bersin tadi itu. Itu. Paham ya? Itu maksudnya wajah. Karena kadang-kala yang diinginkan bukan wajah seluruhnya tapi anggota, nah barakallahu fikum, bagian wajah yang bersin tadi itu. Paham ya? Tutup. Itu maksudnya. Paham ya? Naam. Li'alla yabdu'a min fihi au anfihi ma yu'dhi jalisahu. Masyaallah. Bayangkan adab. Kadang-kala kita duduk kan enggak sendirian. Duduk ada saudara kita, ada kawan kita di sebelah kita. Kalau kita misalkan bersin, diarahkan ke saudara kita keras lagi. Ini lihat nih. Tujuannya kenapa? Menutup area, nah barakallahu fikum, wilayah anggota wajah yang bersin dan tutup ini. Pertama tujuannya li'alla yabdu'a min fihi, agar tidak muncul dari mulutnya au anfi atau dari hidungnya ma yu'dhi jalisah, yang bisa mengganggu saudaranya. Kalau muncul dari mulutnya apa? Air apa? Air liur, ludah. Kalau muncul dari hidungnya apa? Air apa? Umbal. Air apa? Apa yang keluar dari hidung itu apa? Air apa bahasa Indonesianya? Bahasa Jawanya umbel. Bahasa Indonesianya? Umbal. Apa? Apa air apa antum? Air hidung. Air apa namanya? Ingus. Ingus ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita tutup fungsinya, tujuannya apa? Tujuannya biar apa? Biar air yang di dalam mulut itu enggak mengenai saudara kita. Dan air yang ada dalam hidung tidak mengenai saudara kita. Paham ya? Seperti itu. Masyaallah, adab yang sangat mulia. Yang keempat, perhatikan yang keempat ini. Kalau lagi bersin, wala yalwi unuqahu. Jangan malingkan lehernya. Paham ya? Wajahnya, lehernya ke sana. Apa kata beliau? Yaminan wala shimalan. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Paham ya? Kalau bersin jangan apa? Yalwi itu mengulurkan lehernya atau mengarahkan lehernya ini ke kanan atau kiri, jangan. Li'alla yatadarrar bidzalik, agar saudaranya tidak apa? Tidak terkena bahaya dengan hal tersebut. Kenapa kok bahaya? Lah kalau saudara kita di samping kita, antum bersin, paham ya? Lagi pilek lagi. Paham ya? Kan bisa kena dua-duanya. Kena cairan dari mulut, kena cairan yang muncul dari hidung, kan itu. Kasihan saudara kita. Nah, barakallahu fiik. Ini termasuk adab sangat mulia yang perlu kita jaga dan kita amalkan. Kalau bersin, dipelankan suaranya. Dan jangan lupa membaca apa tadi? Doanya alhamdulillah. Saudaranya yang mendengar membaca apa? Yarhamukallah. Kemudian apa barakallahu fiikum? Yang bersin tadi membalas dengan doa apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Seperti itu. Naam. Allahul musta'an. Paham ya? Adab-adab di dalam apa? Bersin seperti itu keadaannya. Dipelankan suaranya. Tidak dikeraskan suaranya. Karena bersin nikmat. Datang dari siapa tadi Omar? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menguap, misalkan, paham ya? Datang dari siapa? Setan. Kalau menguap ditutup. Paham ya? Jangan diloskan dengan suara yang panjang. Gitu. Dhahika syaitan, setan tertawa. Paham ya? Setan tertawa. Ini sekedar apa? Selingan adab. Ternyata banyak sekali masalah menguap aja ada adabnya. Nah, barakallahu fikum, ditutup. Fungsi tujuannya apa? Agar setan tidak masuk. Naam. Mungkin ini yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini, hadis yang pendek mudah dihafal mengenai adab ketika orang bersin, agar dipelankan suaranya, ditutup mulutnya, nah supaya tidak mengganggu saudara yang ada di sebelahnya atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.